Sesi pertama, Saudara, Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan permohonan pra-peradilan Peggy Setiawan atas penetapan dirinya sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki. Hakim menyatakan bahwa proses penetapan Peggy sebagai tersangka tidak sah dan harus batal demi hukum. Menurut Hakim Tunggal Eman Sulaiman, penetapan Peggy tersangka tidak sah karena Peggy belum pernah diperiksa sebagai tersangka sebelumnya. Hakim juga memerintahkan Polda Jawa Barat menghentikan penyidikan terhadap Peggy serta membebaskannya dari tahanan. Ketetapan nomor Estaf garing 90 garing 5 Romawi garing Res 124 garing 2024 mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor Estaf garing 90 garing 5 Romawi garing Res 124 garing 2024 garing Diskreskrimum tanggal 21 Mei 2004 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Menetapkan surat ketetapan tersangka nomor Estaf garing 90 garing 5 Romawi garing Res 124 garing 2024 garing Diskreskrimum tanggal 21 Mei 2004 batal demi hukum. 5. Menyatakan tidak sah segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. 6. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Dalam pertimbangannya, Hakim menyebut penetapan status tersangka Peggy Setiawan tidak sah karena tidak ada bukti Peggy pernah diperiksa sebagai calon tersangka. Hakim juga menyatakan penetapan DPO Peggy tidak sah karena Peggy tidak pernah dipanggil. Tidak sependapat dengan dalil termohon dan ahli dari termohon yang berpendapat untuk penetapan tersangka hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal 2 alat bukti serta tidak harus adanya pemeriksaan calon tersangka terlebih dahulu. Sebagaimana fakta di persidangan, tidak ditemukan bukti satupun yang menunjukkan bahwa pemohon dalam penyidikan yang dilakukan oleh termohon pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon, maka menurut Hakim, penetapan tersangka atas pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum. Menimbang bahwa Hakim tidak sependapat dengan dalil dari termohon yang mengatakan tidak perlu pemanggilan terhadap pemohon, karena menurut Hakim jangan ditanggapi dulu ya sebelum selesai baca putusan. Saya lanjutkan. Menimbang bahwa Hakim tidak sependapat dengan dalil dari termohon yang mengatakan tidak perlu pemanggilan terhadap pemohon, karena menurut Hakim, pemohon dan keluarganya berhak mengetahui bahwa dirinya masuk ke dalam daftar pencarian orang DPO. Guna pembelaan diri, terlebih lagi kewajiban harus adanya pemanggilan tersebut secara nyata dan tegas telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga dengan demikian, menurut Hakim penetapan DPO atas nama pemohon yang terjadi dalam rentang waktu antara tahun 2016 sampai tahun 2024 tidak sah menurut hukum. Sebelumnya, keluarga Peggy Setiawan mengaku bersyukur atas dikabulkannya gugatan pra-peradilan penetapan status tersangka yang dilayangkan Peggy. Keluarga Peggy meyakini sejak awal Peggy tidak bersalah, apalagi terlibat dalam pembunuhan yang terjadi 8 tahun silam itu. Keluarga Peggy tak kuasa menahan tangis usai Hakim mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan. Ameliana, adik Peggy, mengaku senang akhirnya bisa berkumpul kembali dengan sang kakak Peggy Setiawan. Sementara menurut Kartini, ibunda Peggy, putusan ini membuktikan Peggy tidak bersalah, apalagi terlibat pembunuhan. Banyak terima kasih karena anak saya sudah kembali, anak saya sudah pulang, sudah cukup. Kasihan Peggy di sana, sudah terlalu menderita, tidak pernah melakukan kesalahan. Anak saya telah di penjara.
Pihak Polda Jabar menyatakan akan mematuhi putusan hakim sidang pra-peradilan Peggy. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abbas menyatakan penyidik akan menjalankan segala putusan hakim untuk menghentikan penyidikan pada Peggy. Polisi juga akan membebaskan Peggy dari tahanan. Tentu dari Polda Jabar kami akan mematuhi putusan sidang pra-peradilan yang telah diputuskan oleh Hakim Tunggal pra-peradilan untuk tersangka PS. Yang kemudian yang kedua, tentunya kami dari Polda Jabar, penyidik, akan menjalankan segala putusan hakim pada sidang pra-peradilan tersangka PS. Sementara itu putusan Hakim Pengadilan Negeri Bandung juga direspons keluarga mendiang Vina. Sukaesih ibunda mendiang Vina mengaku menghormati putusan hakim jika Peggy akhirnya dibebaskan dari status tersangka. Terkait siapa pelaku pembunuhan Vina dan Eki, Sukaesih mendesak polisi segera menangkap 3 orang yang dinyatakan DPO. Diserahin sama pengacara aja, intinya sama itu aja, polisian. Harapan kedepannya buat? Ya harapannya ibu sih ya mau mencari yang 3 DPO itu. Oh yang 3 DPO? Iya, yang pelaku yang sebenarnya. Saka Tatal bersama sejumlah kuasa hukumnya mengapresiasi hasil putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Saka dan kuasa hukum menilai Peggy tidak bersalah. Tim kuasa hukum Saka Tatal menyebut telah memprediksi putusan pra-peradilan berupa penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah. Mereka meyakini Peggy Setiawan yang merupakan kuli bangunan bukanlah Peggy pelaku pembunuhan Vina. Kuasa hukum Saka Tatal menyebut putusan pra-peradilan Peggy dapat menjadi novum baru untuk mengajukan PK. Ngedengar Peggy bebas, alhamdulillah sangat senang. Karena Dia aja tuh peristiwanya aja tuh gimana nggak jelas. Bahwa peristiwa itu ada atau enggak kan nggak tahu tuh. Kejaksaan Agung mengembalikan berkas perkara Peggy Setiawan ke penyidik Polda Jabar pasca putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Kepala Pusat Penerangan Umum Kejaksaan Agung menyebut penyelidikan tidak sah, ada prosedur yang tidak dijalankan. Kepala Pusat Penerangan Umum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyebut Kejaksaan Agung menghormati putusan Pengadilan Negeri Bandung yang memutuskan penetapan tersangka Polda Jawa Barat terhadap Peggy Setiawan batal. Hari menyatakan dalam amar putusan Polda Jawa Barat melakukan kesalahan prosedur dalam tahap penyelidikan dan penyidikan hingga penetapan tersangka Peggy Setiawan. Menghormati putusan pengadilan, dalam hal ini putusan pra-peradilan yang sudah diputuskan tadi pagi oleh Hakim Tunggal. Soal pelaku atau tidak itu kan terkait substansi materi, ya. Tapi ini terkait dengan prosedural. Jadi kalau kita cermati tadi apa yang menjadi pertimbangan yang diberikan oleh Hakim pra-peradilan, saya kira cukup jelas di sana bahwa ada mekanisme, ada beberapa prosedural yang tidak terpenuhi dalam proses penanganan perkara ini. Proses penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka tidak sah dan harus batal demi hukum. Bagaimana langkah hukum selanjutnya? Kita berbincang dengan kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi. Selamat malam, Pak Marwan. Selamat malam, Mbak. Pak Marwan, saya mau tahu dulu informasi terbaru. Apakah sudah ada informasi kapan Peggy akan dibebaskan? Tadi gini, Mbak, saya kan habis sholat zuhur tadi kan saya langsung ke Jakarta karena saya mengisi beberapa narasumber TV di Jakarta. Tadi ada tim saya udah ke sana, Mbak. Ya. Udah datang ke sana. Tadi rencana tadi memang hari ini harus udah dijemput di sana untuk dibawa ke posko kami di Jalan Sabang di Bandung, Mbak. Oke. Besok baru dibawa ke Cirebon, itu rencana, Mbak. Baik, tapi sudah ada informasi terbaru dari tim Pak Marwan di Bandung pukul berapa semestinya Peggy dibebaskan? Informasi terbarunya, Pak. Saya belum komunikasi lagi, Mbak. Ini saya baru keluar dari tol ini tadi.
Oke, nah, tapi tahapannya kalau secara formal bagaimana dari sudah dikabulkan permohonan pra peradilan sampai dimintakan bahwa seluruh tahapan penyidikan tidak sah, artinya Peggy harus segera dibebaskan. Tahapan secara formalnya berikutnya seperti apa koordinasi yang Anda lakukan, Bapak? Ke Polda gitu maksudnya Mbak ya? Ya betul. Ya kami ke Polda ya, kami minta agar Peggy Setiawan itu segera dikeluarkan. Tidak ada alasan yang masih tetap menahan daripada Peggy Setiawan itu Mbak. Oke, termasuk secara administrasi artinya harusnya sudah selesai sekarang, Pak Marwan. Ya harus selesai. Tadi kan putusan pengadilan sudah dibawa juga sama tim saya ke sana Mbak. Oke, sudah dibawa ya putusan pengadilannya ke Polda. Baik, nah Betul Mbak. karena tadi pagi akhirnya Pengadilan Negeri Bandung lewat Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengabulkan permohonan pra peradilan yang diajukan tim kuasa hukum Peggy, langkah hukum berikutnya apa yang disiapkan Pak Marwan? Kami untuk pertama ini Mbak, kami biar si Peggy istirahat dulu. Setelah itu nanti ya kami akan melakukan ini Mbak, beberapa upaya termasuk untuk pemulihan nama Peggy. Dan kami minta ganti rugi Mbak, secara imaterial dan imaterial terhadap Peggy Setiawan ini Mbak. Oke, nah pertama tentu tadi seperti yang Pak Marwan sampaikan bahwa Peggy-nya diberikan waktu untuk beristirahat karena prosesnya panjang sampai ke hari ini ya Pak Marwan ya, termasuk tim kuasa hukum juga. Nah, tapi untuk proses berikutnya pemulihan nama baik itu prosedurnya seperti apa nanti tahapan-tahapannya, boleh tolong diceritakan Pak Marwan? Nanti saya koordinasi sama tim kami dulu Mbak ya, langkah-langkah selanjutnya bagaimana, tapi ini kan baru hari ini terputus Mbak. Oke. Langkah-langkahnya. Ya. Nah, tapi dan ini sebenarnya saya tambahkan Mbak, saya sangat menyayangkan sekali Mbak. Saya dari awal, saya sudah melihat ini kalau perkara ini akan bebas. Makanya saya minta beberapa kali ke Kapolda Jawa Barat untuk penangguhan penahanan. Silakan proses maksud saya kan, tapi penangguhan penahanan. Tetapi Kapolda tetap tidak mau. Tidak bukti, tidak di ACC ini kami kan. Makanya saya minta kepada Kapolri, ya tadi, karena Kapolda dan Diskrimum ini segera dicopot. Tidak profesional. Tidak profesional dan tidak mematuhi perintahnya Kapolri. Perintah Kapolri itu kan ada peraturan Kapolri. Ada juga peraturan Kabareskrim. Sudah jelas kok untuk mentersangkakan orang itu ada tahapan-tahapan. Ini tidak Mbak. Tanggal 21 itu Mbak ditersangkakan baru dicari ada bukti. Nah ini nggak boleh. Perkap nggak kayak gitu Mbak, perkap. Nah ini berarti kan mereka akan melawan perintah atasan. Nah seperti ini saya bilang ya harus dikode etik juga mereka itu. Dicopot dari jabatan. Dan bentuk dan tanggung jawabnya. Jadi pihak Anda kecewa karena sebelumnya meminta permohonan untuk penangguhan penahanan tidak dikabulkan sampai akhirnya dibebaskannya lewat permohonan pra peradilan. Nah, oke, Pak Marwan. Jadi kalau kita lihat kan status tersangkanya Peggy tidak sah, artinya dibatal demi hukum disampaikan oleh hakim. Tapi apakah pihak Anda mengantisipasi jikalau misalnya kasus ini dibuka kembali dengan tersangka Peggy Setiawan dengan bukti lainnya? Bagaimana mau dibuka kembali Mbak? Jadi yang DPO itu adalah Peggy Peron, alamannya di Mundu, ciri-cirinya berbeda, tanggal lahirnya berbeda. Sementara klien kami ini namanya Peggy Setiawan, alamatnya di Talun sama Mundu jauh. Ciri-cirinya juga berbeda. Oke, jadi kalau kalau memang mau silakan aja. Jadi Pak Marwan meyakini dan tim bahwa dengan adanya tadi yang disampaikan ada error in persona, artinya bukan Peggy itu yang dimaksud, tidak ada celah untuk menyidik kembali atau menyelidik kembali kasus ini dengan mencoba untuk mentersangkakan Peggy Setiawan, begitu ya Pak Marwan ya, tidak ada celah setelah ini. Tidak ada Mbak, saya bilang tidak ada. Sekarang mari kita bersama-sama bagaimana kita mencari ketiga orang DPO tersebut. Jangan sampai Mbak, berulang kali saya sampaikan di media, jangan sampai antara pihak kami kayak gontok-gontokan ke Polda, kan kayak gontok-gontokan kami kan. Akhirnya yang pembunuh sebenarnya itu melihat, menonton dia. Nah kan ini lebih menyakitkan itu Mbak, gitu loh Mbak. Oke. Sekarang kali siap. Saya dapat informasi, kalau dapat informasi saya siap memberikan ke Polda Mbak. Saya siap untuk membantu Polda. Jadi jikalau ada informasi apapun yang dibutuhkan terkait kasus ini, pihak Anda bersedia untuk memberikan apapun itu ya, bekerja sama dengan Polda? Siap banget. Kita mencari.
termasuk tadi hal yang lain berikutnya yang harus dilakukan adalah pemulihan nama baik Peggy Setiawan karena status tersangka dicabut sementara prosesnya sudah sejauh ini. Nah, bagaimana tahapan untuk kerugian material imaterial yang coba dihitung sekarang? Karena kan kerugian tidak hanya material saja tapi imaterial, artinya nama baiknya pun ini harus dipulihkan dan tidak mudah untuk memulihkan nama baik pada praktiknya, begitu ya Pak Marwan? Iya betul Mbak. Nanti kita akan kami rapatkan lagi kepada tim Mbak. Saya nggak bisa memutuskan sendiri ya, nanti tim Mbak. Tapi apa sebenarnya Pak Marwan, catatan Pak Marwan juga keluarga dari Peggy Setiawan, karena proses ini panjang sekali sejak awal, ada banyak rintangannya pasti, sampai akhirnya hakim mengabulkan permohonan pra peradilan yang diajukan oleh pihak Anda sebagai pemohon. Jadi gini Mbak, saya ceritakan dikit Mbak. Sebenarnya dari awal Mbak, perkara ini makanya dulu saya minta penangguhan penahanan kepada Kapolda. Dari awal saya mengatakan ini memang Peggy Setiawan akan bebas. Apalagi kemarin diperkuat oleh keterangan ahli kami Mbak. Keterangan ahli itu sudah jelas banget, beberapa kali saya tanya Mbak. Masalah kesalahan orangnya, termasuk juga proses-proses yang dilakukan oleh Polda. Memang kami mengatakan ini pasti bebas. Kami mengatakan seperti itu Mbak. Tapi alhamdulillah memang menyatakan bebas. Oke, jadi memang pihak Anda sejak awal yakin bahwa ini bebas. Sudah dari awal. Dan bagaimana juga Pak Marwan memandang begini, kalau Peggy pada saat konferensi pers awal penetapan tersangka bahkan disebut saat itu adalah Peggy sebagai otak pembunuhan, Pak Marwan juga tentu ingat momen itu, Peggy melawan mengatakan bukan saya orangnya sampai berkali-kali. Nah, jika Peggy tidak berani, mungkin tidak ada hari ini, mungkin tidak terjadi hari ini, mungkin hakim tidak sampai ke permohonan pra peradilan hari ini. Bagaimana Pak Marwan melihat keberanian langkah Peggy pada saat itu sehingga terbentuklah tim kuasa hukum Pak Marwan dan kawan-kawan mengantarkan Peggy ke tahap pra peradilan? Ya. Makanya Mbak, inilah saya bilang, ini koreksi buat kita semuanya Mbak ya, terutama penyidik Polda Jawa Barat. Nah, janganlah terlalu arogan. Makanya Mbak, ini koreksi semuanya Mbak, koreksi ini pelajaran bagi kita untuk ke depannya Mbak, terhadap kasus seperti ini Mbak. Ini sudah jelas banget Mbak, saya bilang, saya berulang kali saya sampaikan, Peggy Setiawan itu ditangkap tanggal 21 dijadikan tersangka itu Mbak. Dijadikan tersangka, kalau tahapan-tahapan dari Perkap Kapolri itu Mbak ya, harus dipanggil sebagai saksi dulu, harus digelar perkara dulu. Kenapa Mbak? Ini ada hubungan sama pertanyaan Mbak tadi. Harus dia ada Mbak, dia bisa mengungkapkan Mbak, ada dia untuk menyampaikan. Kalau ini tidak ada, pokoknya kamu ini aja. Nah, itu seperti ini. Inilah kesalahan dari penyidik Polda Jawa Barat. Siapa yang paling bertanggung jawab? Saya bilang Dirkrimum sama Kapolda dan jajaran yang lainnya. Makanya saya minta agar dijatuhkan hukuman, dicopot. Gitu Mbak. Dan terakhir tadi penegasan saja bahwa Peggy akan diberikan waktu istirahat, langkah hukum berikutnya tetap akan direncanakan oleh pihak Anda ya Pak Marwan ya? Betul Mbak, akan kita lakukan Mbak. Untuk sementara biarkan dia istirahat dulu Mbak. Baik, terima kasih Pak Marwan Iswandi, kuasa hukum Peggy Setiawan telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak. Berikutnya saudara, kami ke informasi lainnya. Presiden Jokowi menyebut tidak meragukan kemampuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam mengelola uang rakyat. Jokowi